Oke, terbongkar kerusakan kulkas ini. Kemarin itu saya kira kulkas ini terjadi buntu ya. Setiap kita isi, terus terang kulkas ini sudah 3 minggu nggak jadi hingga sekarang. Jadi kasusnya itu ada bocor ya. Ada bocor di bagian dalam di sini. Dan ini tadi sengaja saya isi freon lagi, posisi kita matikan. Ya, sebenarnya desisan bagus di sini, tak kira itu desisan es, ternyata dia desisan evaporator yang bocor. Saya sendiri nggak tahu bocornya di mana. Jadi awalnya kulkas ini sering terjadi buntu, tapi yang jelas kulkas ini ternyata bocor ya, bocor. Nggak tahu bocornya di mana, kita cari dulu bocornya. Pokoknya ini keluar asap ya, LPG nya keluar dari sini. Kita kasih sabun saja. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila menemukan kulkas diisi freon habis terus, kalau kita cari di bagian bawah tidak ada, itu pasti di dalam evaporator. Tentunya di dalam evaporator ini lebih susah dicari, masalahnya dia posisinya seperti ini ya. Dan ini pun keluar asap ya, kita kasih ini. Perhatikan asap yang keluar. Tapi saya tidak tahu titik bocornya di mana. Ini pun juga belum tahu, cuman ini asap yang keluar di sini tuh banyak banget. Nggak tahu atau bocornya di dalam sini. Dan ini di evaporator pun saya tidak menemukan bocor. Tapi saya mendengar desisan. Kalau kita kasih sabun gini, dia tadi tambah keluar asap banyak. Cuman saya tidak tahu bocornya di mana ya. Saya akan kasih masukkan gas LPG ya. Masalah saya tidak menghidupkan mesin, mesinnya kalau kita hidupkan kita lebih sulit untuk mencari bocornya. Kita isi LPG aja untuk mencari bocornya. Ternyata di sini kita buka, dan ini masih banyak ini LPG-nya. Tapi kok nggak ada ngobos bagian belakang. Tadi kenceng banget tadi ngobosnya. Nggak tahu ngobosnya dari mana ini. Kita angkat seperti ini, hilang. Nggak tahu bocornya dari mana. Tadi keluar asapnya dari bawah sini, dari keluar asapnya. Kayak dengarkan menggunakan kuping itu ada bocor di bagian sini, kayak ada angin menghembus. Coba kita siram aja menggunakan air. Di sini ada air nih, dan ini juga ada air di aqua. Jadi kulkas ini 3 minggu nggak selesai. Masalahnya setiap kita isi freon, pertama buntu ya pertamanya. Setiap kita ada suara di sini tadi, kita siram. Tapi cuman bunyi saja. Ini nggak ada gelembungnya. Kayaknya di daerah sini loh bocornya itu. Kalau kita inilah pencarian yang susah ya, apabila
kalau dia bocor sedikit itu bisa kalau bocornya terlalu gede. Nah, ini nih keluar dari sini. Saya tadi melihat keluar dari sini, dari bawah ini ya. Coba kita robek aja ini. Saya sudah mengetahui bocornya ada di sini. Jadi saya kira kulkas ini masih terjadi buntu ya sampai kita ganti kondensornya. Tetap aja nggak dingin. Masalahnya buntu sama bocor itu kita susah mendeteksinya. Jadi apabila bocor itu varian analiser turun sampai 0 PSI ya. Ya, kalau buntu juga sama. Buntu pun juga turun sampai 0 PSI. Jadi bocor sama buntu itu susah banget dideteksi. Saya sudah tahu bocornya, cuman titiknya yang belum tahu. Titik bocornya kita belum tahu. Ini kita buka saja seperti ini. Masanya nanti juga kita buka. Nah, ini titiknya ada di sini. Ini sudah kelihatan titiknya. Jadi untuk mengetahui titiknya itu menggunakan sabun. Mungkin bocornya cuma satu ini saja. Kita las dulu ya, nanti setelah kita las ini apakah. Dan ini kemarin sudah kita lakukan penggantian kondensor ya. Jadi tetap saja PSI-nya turun sampai di bawah 0 PSI. Jadi setiap kita isi itu turun terus dia. Setiap kita isi turun. Kalau pertamanya memang benar buntu ya, sampai kompresor saya kebakar satu di sana. Di sana itu yang kelihatan itu di samping rak sepatu di situ. Sudah kebakar satu. Sekarang sudah kita ganti. Ini kompresor yang sudah kita bayi juga di sini. Setelah kita ganti, ternyata ini masih turun terus ya. Dan ini sudah kita biarkan sampai berapa hari ya, mungkin 1 minggu kita biarkan ini. Baru kita tangani lagi ini. Saya sudah dari tadi memperbaiki ini. Setiap kita isi, tapi ya sudah kita tinggal servis di luar juga ya. Jadi setiap kita tinggal, tiba-tiba turun lagi ini PSI-nya. Setiap kita tinggal, tiba-tiba turun lagi PSI-nya ya. Sudah kita isi mungkin sudah 3 kali tadi. Turun terus PSI-nya. Tadi langkah selanjutnya saya ambil sabun. Semua ini kita kasih sabun. Masalahnya kompresor ini bekas las-lasan saya sendiri ya. Bekas saya las sendiri. Jadi kita kasih sabun keliling. Ternyata pun saya tidak menemukan bocor ya. Jadi tadi saya bisa tahu kalau bocor. Saya isi LPG teman-teman ya. Kita isi LPG itu kok ada desisan keras banget. Lalu keluar asap melalui di sini. Di sini keluar asap banyak gitu. Langsung kita buka dari sini. Kita buka di sini langsung asapnya keluar wus gitu ya asapnya. Jadi ternyata bocornya ada di sini. Sudah kita temukan titiknya ada di sini. Sekarang kita bersihkan dulu lalu kita las ya menggunakan alumini. Mudah-mudahan masih ada alumininya. Kemarin saya ngelas di kota, ngelas menggunakan alumini itu agak sulit banget. Yang kita las itu, kalau kita ngelas itu terlalu sulit ya. Jadi evapnya itu terjadi bolong. Kalau sudah bolong maka kita habisnya banyak alumininya. Ini ke titiknya sudah kelihatan di sini hitam. Kita bersihkan saja titiknya sini, nanti baru kita las. Jadi alhamdulillah kita bisa menemukan kasusnya ya. Tadi kasusnya ada bolong di sini. Jadi kita bisa perbaiki lagi. Ini kelihatan ini.
ini juga susah, ini titiknya ini ya, titiknya terlalu kecil, nggak kelihatan, pakai mata pun juga nggak kelihatan, apalagi pakai HP ya. Coba kita redupkan sedikit HP-nya. Titiknya ada di sini, ada hitam sedikit ya, tuh titiknya ada hitam sedikit. Ini kalau menggunakan mata tidak kelihatan, tapi menggunakan HP kelihatan. Jadi zoomnya HP itu lebih bagus daripada mata kita sendiri. Jadi mata saya tidak melihat seperti ini, tapi kalau menggunakan HP kelihatan ini titiknya itu lembut banget di sini ya. Ini keluar sabunnya seperti ini. Hilang sudah sabunnya. Ya kelihatan ya titiknya hitam itu. Itu kelihatannya. Itu tuh titiknya sebetulnya kecil banget, betul ya. Memang hebat nih HP saya ini, untuk mengambil gambar kecil pun kelihatan. Saya sendiri melihat menggunakan mata tidak kelihatan. Saya kalau melihat komponen kecil teman-teman ya, saya menggunakan HP. Kalau saya sendiri membaca tulisan kecil itu sudah tidak bisa mata saya. Tapi kalau dari HP langsung kita zoom, alhamdulillah ini pun nggak kelihatan ya. Seperti kalau HP kita jarak jauh seperti ini nggak kelihatan ya. Mata saya juga seperti ini. Saya pun tidak melihat lubang di sini, tapi menggunakan HP kita bisa melihat lubangnya. Walaupun lubang kecil ya bisa kita besarkan, kita zoom jadi kelihatan besar ya. Sekarang langsung kita las saja. Permisal sudah kita ulang. Perhatikan hasilnya, kita fokuskan dulu. Oke pemirsa, jadi untuk pengetesan bocor ya, jadi kita gunakan LPG apabila kita tidak ada kompresor ya. Jadi lebih bagus menggunakan LPG seperti ini untuk pengetesan bocor. Masalahnya biasanya kalau LPG itu walaupun lubang kecil pun dia akan keluar ya, keluar seperti kayak gelembung atau keluar seperti asap dan lain sebagainya seperti itu. Suara desisanya juga lebih keras. Dan ini kita isi LPG ini tidak dihidupkan mesinnya, ini biarkan aja mati. Jadi hidupkan ya untuk pengetesan bocor. Jadi kita gunakan LPG untuk mengetahui bocornya. Jadi ini tekanan LPG saat ini yaitu 56 PSI ya, 55 PSI. Sekarang kita cek yang sudah kita las tadi. Bentar lagi ya kok. Bentar ya, ini bekas yang kita las tadi ini ya. Jadi sepertinya sudah kita tidak bocor, tidak ada desisan. Kalau dia masih bocor itu ini akan keluar asap teman-teman ya, keluar salju, misalnya akan keluar asap seperti nyemburkan freon seperti itu. Kalau kita tes menggunakan LPG ini, walaupun ada bocor di mana, dia akan keluar asap seperti itu apabila kita gunakan LPG ya. Kemarin pun juga seperti ini, dan kemarin tuh saya mencium bau menyengat di bagian dalam freezer ini. Setelah kita isi LPG, ternyata di sini penuh asap di dalamnya. Jadi di sini, ini sudah kemarin teman-teman ya, ini tertunda videonya. Kita cek menggunakan sabun, apakah masih ada bocor halus. Ternyata kita belum beruntung juga nambalnya.
Masalahnya isinya ini masih angin teman-teman ya. Ini apabila anginnya habis, maka yang akan keluar asap ya di sini ya. Ternyata kita belum berhasil nambalnya. Jadi kita ulang lagi. Masalahnya untuk nambal ini bukan sekedar hanya nempel, tapi harus mateng ya, benar-benar mateng, menyatu sama ininya, sama apa namanya, aluminiumnya. Oke, kita ulang lagi ya, karena ini belum beruntung. Kayaknya di sini saya menemukan bocor lagi di sebelahnya. Perhatikan, sepertinya ada bocor di tempat lain lagi. Ya, bukan sepertinya, memang ada yang bocor lagi. Jadi di tempat di sini bocor lagi, kita kupas saja di sini. Kita buang saja ini. Kita robek aja. Karena ini aluminium ya, kita mampu merobeknya menggunakan tangan. Jika nggak mampu, nanti kita gunting aja. Nah, sudah lepas ya. Kita menemukan titik bocor lagi di sampingnya. Di sini ada titik bocor lagi. Kita kasih sabun lagi biar kelihatan titik bocornya. Nah, ini gede sekarang bocornya. Ini di sini nggak kelihatan karena dia terlalu kecil. Kita selesaikan dulu nambal yang satu ini, nanti baru nambal yang satunya di sini ya. Masih nggak kelihatan. Ini gede ini bolongnya. Oke, langsung kita tambah lagi. Seperti ini ya. Jadi kita hanya menambal sekecil lubang tadi, satu titik. Jadi hasilnya selebar ini. Tadi ini berkali-kali ya untuk mengelasnya. Hampir saja tadi gagal. Sama ini seperti ini ya, mau jatuh sebelahnya. Sebelahnya sampai seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting berhasil. Jadi tadi hampir saja gagal teman-teman ya, hampir saja bolong di sini karena terjadi ledakan beberapa kali ya. Tapi ini tadi ada lubang di sebelahnya di sini, kayaknya sudah kena ini ya. Ini langsung tadi bolongnya di sini, saya las langsung bleber ke sini. Ini mungkin ini langsung nyangkut kena. Ini ada untungnya juga karena ini bleber ke sini ya. Jadi ada untungnya juga di sini, tadi juga ada lubang, jadi dia langsung ikut buntu sekalian. Dan ini sudah kita pompa 80 PSI menggunakan angin ya. Tadi saya menggunakan LPG dan berikutnya kita menggunakan angin dari kompresor. Kita pompa yaitu 80 PSI dan hasilnya bagus ya. Sekarang kita isi freon langsung. Dan berapa kita pengisian freon nanti cek saja di video selanjutnya ini. Pokoknya tonton terus hingga selesai, hingga saya berhasil untuk, karena ini kulkas ini sudah selama 3 minggu kita perbaiki. Ternyata kita menemukan kasus yaitu di evaporator ada bocor ya. Dan kemarin itu kasusnya pertama itu buntu di bagian kapiler, juga buntu di bagian kondensor. Jadi kondensor sudah kita baiki, kapiler sudah kita baiki, sebetulnya sudah lancar. Kok kenapa kok masih belum dingin? Tapi kasus berikutnya yaitu setelah kita isi freon habis, ya, ternyata kasusnya adalah bocor di dalam evaporator ya. Jadi kulkas ini banyak banget kasusnya. Pertama, modulnya yang rusak, kedua ada buntu di evaporator, di kapiler atau di kondensor, dan selanjutnya ada lagi bocor di evaporator. Jadi kulkas ini sebetulnya masih bagus sih kulkasnya ya, masih mulus, cuman kok sudah bocor ya. Kayaknya kulkas ini juga masih baru juga, tapi kasusnya sudah banyak banget. Oke, sudah kita isi 10 SI ya, kita cek aja dulu. Kita pegang-pegang dulu di bagian kondensornya. Kita tunggu filternya sampai hangat ya.
misalnya filter kurang hangat, nanti kita tambahi lagi freonnya. Tapi nanti ini sudah hangat. Filter sebesar ini harusnya sudah hangat sampai ke filter. Kita tunggu aja. Kita cek dulu bagian evaporatornya apakah sudah bagus di bagian sumber. Mantap ya. Jadi langsung sampai ke sini teman-teman ya. Perhatikan. Dan ini yang kita tampil tadi. Tambalannya ngeri ya, sampai segini karena tadi kita berkali-kali hampir saja kita gagal. Jadi tadi habis almini hampir seperempatnya teman-teman ya, hampir seperempat panjangnya almini. Tapi alhamdulillah sekarang sukses ya, walaupun kita habis berapa saja, yang penting berhasil. Tadi yang pertama kali Masya Allah hampir saja gagal saya, tapi ini alhamdulillah berhasil. Jadi untuk mengelas menggunakan almini ini ya gampang-gampang susah ya, tidak semua berhasil. Tapi yo alhamdulillah hasil saya belum pernah saya ngelas seperti ini gagal ya. Walaupun seperti apa modelnya, kadang saya pun juga pernah ya ngelas seperti ini sampai putus seperti ini, lalu kita potong sekalian, kita sambung menggunakan tembaga, tapi hasilnya tetap mantap ya, tetap jadi. Walaupun seperti apa saja tetap jadi ya. Ini sebentar lagi nanti ke sini, ini sudah dingin bagian bawahnya di sini. Jadi ini kita tutup aja dulu. Kita tekan seperti ini ya. Kita kembalikan lagi posisinya. Posisi awalnya seperti ini. Kita kembalikan lagi sini, tapi pelan-pelan, jangan sampai patah. Ini sampai seandainya saya mendengar desisan yang sangat aneh. Oke, kita tutup aja ya dulu ya pintunya. Kita tunggu apakah PCI akan turun lagi. Kalau kita buka seperti ini ya, dia langsung naik lagi. Jadi ini sudah cukup ini. Ini filter sudah mulai hangat ya. Tadi kalau filter itu hangat sedikit itu sudah, menurut saya itu sangat-sangat bagus apabila filternya ini mampu hangat. Tapi kalau filter di sini tidak ada hangat sama sekali, berarti ada penyumbatan atau ada kebocoran dan lain sebagainya. Tapi kalau filternya di sini hangat sedikit ya, misalnya nggak hangat apabila pembekuannya bagus ya enggak apa-apa sih. Tapi saya itu lebih senang kalau misalnya kita merasakan hangat sedikit di bagian filternya di sini ya. Apabila merasakan hangat sedikit, yang penting jangan terlalu berlebihan hangatnya di sini, sedikit saja itu bagus. Jadi ini kulkas ini sudah jadi karena kasusnya hanya bocor. Jadi kasusnya kulkas ini banyak banget ya, sudah kita ganti juga kompresornya. Karena kompresornya yang pertama terjadi kebakar karena disebabkan buntu. Tapi sekarang kita sudah sukses ini untuk nangani kulkas ini. Jadi kasus kulkas ini ya kita hitung mulai awal, yaitu pertama buntu ya, 1 buntu. Pertama kita hitung dari pertama ya. Pertama kompresor mati ya, mati dikarenakan buntu. Setelah kita cari penyebabnya apa kompresor mati, setelah kita buka pipanya ternyata kompresor hidup ya. PTC rusak, overload rusak pertama. Kalau kita hitung ya banyak banget ya, mulai PTC, overload, kompresor mati kasusnya ini, lalu buntu di kapiler, buntu di kondensor, lalu kita ganti kondensor, pasang pengelasan di bagian, pokoknya banyak banget. Pokoknya kasusnya lengkap banget kulkas ini, mulai modulnya rusak dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Pokoknya mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semuanya.
dan kita ambil aja ilmunya ya, kita serap saja ilmunya kasus-kasus seperti ini. Jadi kolkas itu semuanya, kolkas itu bisa kita perbaiki ya apabila kita bersabar. Apabila kita bersabar pasti kita akan menemukan kasus-kasus yang kita cari. Jadi kolkas ini memang luar biasa. Dan saya masih ada kasus kolkas satu lagi yang kompresornya kebakar. Terus terang saya tidak ada dana untuk membeli, tapi nanti mau kita belikan kompresornya saja. Masalahnya kalau kita lilit itu kita juga memakan waktu, juga alatnya untuk lilit kompresor itu juga mahal kita beli ya. Jadi kompresor satu itu prediksi aja sedikit habisnya 300 ya, 300. Nanti kita belikan kompresor bekas saja, belikan kompresor bekas. Nanti paling-paling kompresor bekas itu harganya 250-an hingga 300 hingga 400-an lah ya, kompresor bekas. Nanti kita belikan saja kompresor bekas. Misalnya mau kompresor baru ya, kita tambahi mungkin sekitar 600-an kompresor yang baru ya, tapi kompresor yang biasa saja. Apa kompresor yang bagus ya mungkin ya beda lagi harganya hingga 1 jutaan. Tapi kita belikan kompresor bekas saja. Kalau bekas itu walaupun harganya murah tapi ori gitu ya. Kalau kita beli yang baru itu kompresornya biasanya KW. Kalau kita mau beli kompresor yang asli yaitu dia harganya di atas 1 jutaan. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat saja, dan terima kasih yang sudah selalu support di channel Warung Samarinda. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit pengalaman yang kita bagikan ini bisa menambah ilmu teman-teman semuanya, dan bisa menambah pengalaman dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share di media sosial supaya video channel Warung Samarinda untuk kedepannya biar berkembang lebih baik lagi, supaya bisa membagikan pengalaman-pengalaman setiap harinya. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video berikutnya. Terima kasih.